Hai guys, selamat datang di channel ini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, ayo klik tombolnya guys. Karena akan banyak hal-hal yang menarik yang akan gue bahas ke depannya. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang daging. Ini bukan daging biasa yang biasa kalian makan, tapi ini adalah daging manusia atau tubuh kalian sendiri gitu. Daging manusia, jika kita melihat tentang daging manusia ini adalah seperti daging biasanya, tapi yang membedakannya ya ini daging manusia gitu. Sebelumnya kalian ini pernah berpikir nggak sih kayak kenapa kita itu nggak boleh makan daging manusia dan bagaimana rasa daging manusia itu sendiri? Oh ya, warning buat kalian, ini gue sama sekali nggak mendukung praktik kanibalisme atau hal-hal semacam itu. Di sini gue cuma penasaran dan searching di internet, lalu gue mau ngebawain materi ini di YouTube gitu. Cuman penasaran doang dan gak ada motif aneh-aneh. Buat kalian juga ini merupakan warning dari gue untuk jangan pernah melakukan praktek kanibalisme. Oh ya, dan langsung aja kita bahas kenapa kita itu tidak boleh memakan daging manusia. Dan juga bagaimana rasa daging manusia itu sendiri. Nah, cara gue tahu gimana rasa daging manusia itu sendiri adalah dari pengakuan orang yang pernah melakukan praktek kanibalisme di dunia yang gue dapat di internet, dan di video kali ini gue bakalan ceritain ke kalian. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Kenapa kita tidak boleh makan daging manusia? Itu adalah sebenarnya pertanyaan gue dari dulu gitu. Manusia kan banyak, kenapa kita itu nggak makan daging manusia gitu? Jujur aja emang agak aneh sih pemikiran gue dulunya gitu, waktu pemikiran gue itu masih liar gitu. Nah, dari pertanyaan itu gue coba searching di internet dan gue dapat jawabannya. Kita tidak boleh makan daging manusia itu karena satu, itu menyalahi norma dan etika dan sangat kejam gitu. Bayangin guys, kalian ini makan daging temen deket kalian gitu. Ya mana nafsu gitu, adanya sedih. Dan juga yang kedua itu adalah alasan yang gue dapat menurut ilmu medis. Kita itu tidak boleh makan daging manusia adalah karena daging manusia itu sebenarnya banyak virus, dan juga jika kita memakan ya kita akan tertular oleh virus itu gitu. Apalagi jika kita ini memakan otak manusia, maka kita akan mendapatkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit kuru. Penyakit kuru ini merupakan penyakit langka yang menyerang sistem syaraf dan bisa berakibat fatal untuk kesehatan manusia. Kondisi medis ini disebabkan oleh protein abnormal yang bernama prion yang ada di dalam otak manusia. Seseorang bisa terjangkit penyakit kuru ini jika prion masuk ke dalam tubuhnya gitu. Sebagian besar kasus penyakit kuru muncul pada tahun 1950 hingga 1960 di negara Papua Nugini, tepatnya pada suku Fore, akibat ritual kanibalisme dengan memakan otak manusia yang sudah meninggal dunia. Penyakit ini dapat menyerang otak kecil yang bertanggung jawab dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan tubuh. Penyakit kuru ini sendiri masuk ke dalam golongan penyakit bernama Transmissible Spongiform Encephalopathis atau TSES gitu. Waduh, susah banget. Atau penyakit prion gitu. Nah, prion ini adalah protein abnormal yang jumlahnya dapat berlipat ganda di dalam otak dan mengganggu fungsi otak itu sendiri gitu. Namun prion ini bukanlah makhluk hidup dan tidak bisa reproduksi. Tidak hanya penyakit kuru, prion dapat menyebabkan penyakit lain seperti penyakit Creutzfeldt Jakob hingga penyakit Gertzmann-Staulizer-Transiker. Susah banget coy namanya coy. Seseorang dapat terjangkit penyakit kuru karena praktek kanibalisme, tepatnya saat ia ini memakan otak manusia yang sudah terinfeksi oleh prion ini gitu. Tidak hanya itu, penyakit ini juga bisa ditularkan jika seseorang ini menyentuh luka terbuka pada tubuh penderita penyakit kuru. Jadi bahaya banget coy ini coy. Dahulu kala ada sebuah ritual pemakaman yang dilakukan masyarakat Fore dengan memakan otak kerabatnya sendiri yang sudah meninggal dunia gitu. Penderita penyakit kuru ini kebanyakan adalah wanita dan anak-anak karena mereka ini menjadi peserta utama dalam ritual ini. Pemerintah Papua Nugini ini pun sudah meminta masyarakat Fore untuk tidak melakukan praktek kanibalisme ini lagi gitu.
Namun, sejumlah penyakit khusus penyakit kuru masih tetap bermunculan karena masa inkubasi cukup lama gitu, hingga 30 tahun. Meski begitu, penyakit ini tetap menjadi penyakit yang sangat langka. Kuru ini memiliki arti menggigil atau gemetar dalam ketakutan. Nah, ini dia gejala-gejala penyakit di dalam penyakit kuru ini, yaitu 1, dia itu akan kesulitan dalam berjalan. 2, koordinasi gerak tubuh yang buruk gitu, sulit menggenggam sesuatu dengan tangan, menggigil dan gemetaran, sulit menelan makanan, tidak bisa berbicara dengan jelas, perubahan suasana hati yang tidak menentu, tremor, euforia, dan demensia. Gejala-gejala penyakit kuru akan muncul dalam 3 tahap. Di tahap pertama ini, penyakit kuru penderitanya ini akan mulai kesulitan menyeimbangkan dan mempertahankan postur tubuhnya. Di tahap kedua, penderitanya ini akan mulai tidak bisa berjalan. Pada fase ini, tubuh mereka akan mulai gemetar atau adanya gerakan sentakan yang tidak disadari. Pada fase terakhirnya, penderita penyakit kuru ini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan bahkan mengompol di atas kasur gitu. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk berbicara dan menunjukkan gejala demensia atau perubahan perilaku. Pada fase ketiga, penyakit kuru ini penderitanya akan merasa kelaparan dan mengalami malnutrisi. Namun sebagian besar penderita penyakit kuru ini meninggal dunia akibat pneumonia gitu. Sebenarnya penyakit kuru ini sangat langka guys. Kenapa? Karena penyakit kuru ini sebabnya itu cuma satu, yaitu makan otak manusia gitu. Di dunia ini siapa yang mau makan otak manusia gitu? Aduh. Tapi ya itu, ini pernah terjadi di Papua Nugini, tepatnya ini di suku Fore di Papua Nugini gitu. Bagaimana rasa daging manusia? So, kalian pasti penasaran bagaimana rasa daging manusia itu sendiri. Di sini gue dapat informasinya dari pengakuan seseorang yang pernah melakukan praktik kanibalisme. Oke, langsung saja kita mulai. 1. Sumanto. Ya, kalian pasti sudah tahu siapa itu Sumanto. Kasusnya pun udah gue bahas di sini gitu, atau kalian bisa lihat di YouTubeku atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Nah, Sumanto ini kan seorang kanibalisme yang kemudian ditangkap. Nah, saat ia ditangkap ini, ia ini diinterogasi dan ditanya perihal rasa daging manusia oleh para polisi. Kemudian Sumanto ini pun menjawab bahwa rasa daging manusia itu mirip seperti rasa daging babi gitu. 2. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, siapa dia? Dia ini merupakan serial killer Amerika. Ia melakukan kejahatan meliputi pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, dan yang terakhir yang paling gila itu adalah praktek kanibalisme. Ia ini memakan dan memasak daging korbannya yang telah ia habisi. Nah, kasus Jeffrey Dahmer ini pun udah pernah gue bahas di channel ini. Kalian bisa lihat di YouTubeku atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Nah, saat tertangkap, ia juga diinterogasi oleh para petugas gitu. Dalam interogasi itu, Jeffrey mengatakan bahwa rasa daging manusia itu mirip dengan steak filet mignon. Filet mignon ini merupakan bagian daging sapi yang paling lezat karena teksturnya yang lembut dan gurih gitu. 3. Albert Fish. Albert Fish ini merupakan serial killer asal Amerika Serikat. Ia ini adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosaan, pelecehan, dan orang yang melakukan praktek kanibalisme. Bahkan ia ini memakan daging anak-anak pada waktu itu gitu. Wow, menurut pengakuannya, ia ini memakan daging milik seseorang yang bernama Billy Gaffney. Rasa daging manusia itu seperti kacang manis katanya. Alat vital itu mempunyai rasa daging yang paling enak ketika dipanggang dalam oven. Lalu ia membuat kaldu dari kuping, hidung, dan bagian wajah hingga perut gitu. Lalu ia tambahkan bawang bombay, seledri, dan lada. Katanya daging manusia itu seperti daging yang sangat enak. Wow. Bayanginnya aja gue merinding parah plus serem coy. Gue bahkan sampai agak parno parah gitu. Ada yang mengatakan daging manusia ini seperti daging babi, daging sapi, dan yang lainnya. Tapi praktek kanibalisme ini bukanlah hal yang baik.
Bahkan praktek kanibalisme ini adalah sesuatu yang udah gila di luar nalar coy, dan tidak masuk akal gitu. So buat kalian jangan pernah sesekali melakukan praktek kanibalisme ini. Udah itu aja coy untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini di bawah dan komen di kolom komentar, dan tonton video gue lainnya gitu. Dan udah itu aja dari gue, dan gue pamit undur diri, say goodbye.